Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ranita Priala Simanjunta. Saya dari kelas 7B. Di video kali ini saya akan membahas tentang Kerajaan Sriwijaya. Apakah Kerajaan Sriwijaya itu? Ayo simak videonya. Kerajaan Sriwijaya adalah kerajaan bercorak Buddha yang didirikan oleh Dapunta Hyang Srijayanasa pada abad ke-7. Kerajaan Sriwijaya terletak di tepian Sungai Musi di daerah Palembang, Sumatera Selatan. Dalam bahasa Sanskerta, Sriwijaya berasal dari kata Sri yang artinya cahaya dan Wijaya yang artinya kemenangan. Jadi arti Sriwijaya adalah kemenangan yang bercahaya atau gemilang. Kerajaan Sriwijaya disebut juga sebagai kerajaan maritim karena perdagangannya merupakan mata pencarian penduduknya. Kerajaan Sriwijaya mencapai puncak kejayaannya saat diperintah oleh Raja Balaputradewa yang berkuasa pada abad ke-9. Pada dasarnya, Kerajaan Sriwijaya mengalami masa gemilang hingga masa pemerintahan Sri Marawijaya. Hal ini didasarkan pada Kerajaan Sriwijaya yang disibukkan dengan perang melawan Jawa pada tahun 922 Masehi dan 1016 Masehi. Dilanjutkan melawan Kerajaan Chola India pada tahun 1017 hingga 1025 Masehi hingga Raja Sri Sangramawijaya berhasil ditawan. Pada masa kejayaannya, wilayah Sriwijaya mampu menguasai jalur perdagangan Selat Malaka. Selain itu, wilayah kekuasaannya mampu diperluas hingga Jawa Barat, Kalimantan Barat, Bangka Belitung, Malaysia, Singapura, dan Thailand Selatan. Guna mengamankan wilayah laut, Sriwijaya membangun armada laut yang kuat sehingga kapal asing yang ingin berdagang merasa aman. Sriwijaya kemudian berkembang menjadi kerajaan maritim yang kuat di masanya. Sekitar abad ke-11 Masehi, Kerajaan Sriwijaya sudah mengalami kemunduran. Kerajaan Chola yang dipimpin oleh Raja Rajendra Choladewa berhasil menawan Raja Sriwijaya. Pada abad ke-13 Masehi, Kerajaan Singasari dari Jawa mampu mengalahkan Kerajaan Malayu yang sebelumnya berada di bawah kekuasaannya Sriwijaya melalui ekspedisi Pamalayu. Di sisi lain, Sriwijaya semakin lama semakin lemah dikarenakan persaingan dengan kerajaan-kerajaan dari Jawa, hingga lemahnya Sriwijaya dimanfaatkan oleh Kerajaan Sukodaya dari Thailand dengan merebut wilayah semenanjung Malaysia dan Selat Malaka. Pada akhir abad ke-14 Masehi, Sriwijaya benar-benar runtuh atas serangan Majapahit. Nah, berikut adalah faktor runtuhnya Kerajaan Sriwijaya. Yang pertama, Raja Sriwijaya tidak memimpin dengan baik. Yang kedua, menurunnya aktivitas perdagangan. Yang ketiga, melemahnya sektor militer. Yang keempat, banyaknya wilayah Sriwijaya yang melepaskan diri. Dan yang kelima, adanya serangan dari kerajaan lain. Selanjutnya adalah raja-raja yang pernah memimpin Kerajaan Sriwijaya. Yang pertama, Dapunta Hyang Srijayanasa. Yang kedua, Sri Indrawarman. Yang ketiga, Raja Dharanindra. Yang keempat, Raja Samaratungga. Yang kelima, Rakai Pikatan. Yang keenam, Balaputradewa. Yang ketujuh, Sri Udayadityawarman. Yang kedelapan, Sri Chulamaniwarman atau Chudamaniwarmadewa. Yang kesembilan, Sri Marawijaya Tunggawarman. Yang kesepuluh, Sri Sangramawijaya Tunggawarman. Dan yang terakhir adalah Trailokya Raja Maulibusana Warmadewa. Selanjutnya saya akan memperkenalkan kepada teman-teman sekalian yaitu peninggalan Kerajaan Sriwijaya. Yang pertama adalah Prasasti Kedukan Bukit yang ditemukan di tepi Sungai Batang, Kedukan Bukit, Kota Palembang, Sumatera Selatan. Prasasti ini adalah prasasti yang paling tua di Kerajaan Sriwijaya karena pada prasasti ini terdapat angka 686 yang diketahui sebagai tahun ditulisnya huruf Pallawa dan bahasa Sanskerta. Di bagian dalam prasasti ini terdapat beberapa ungkapan tentang Dapunta Hyang yang menaiki perahu dan mengisahkan mengenai kemenangan Kerajaan Sriwijaya. Yang kedua, Prasasti Kota Kapur. Salah satu peninggalan ini merupakan salah satu prasasti yang ditemukan di Pulau Bangka bagian barat. Isi dari prasasti ini dipercaya merupakan bentuk kutukan bagi orang yang melanggar perintah dari Raja Sriwijaya.
Yang ketiga, Prasasti Talang Tuwo. Prasasti Talang Tuwo merupakan prasasti yang berisi doa Buddha Mahayana dan kisahnya tentang pembangunan sebuah taman dari Sriwijaya Nasa, salah satu raja yang pernah bertahta di Kerajaan Sriwijaya. Yang keempat adalah Prasasti Palapa-Semah yang ditemukan di pinggir rawa Desa Palapa-Semah, Lampung Selatan, yang dimana prasasti tersebut memiliki huruf Palawa dan bahasa Melayu kuno yang berarti sebuah kutukan bagi orang-orang jahat yang mengkhianati Raja Sriwijaya. Yang kelima, Prasasti Telaga Batu. Prasasti ini ditemukan di sekitar kolam Telaga Biru, Kecamatan Ilir Timur, Kota Palembang. Dalam prasasti ini, terdapat kutukan bagi orang-orang yang memiliki niat jahat dan berada di wilayah Sriwijaya. Yang keenam, Prasasti Karangberahi. Prasasti ini ditemukan di Desa Karangberahi, Merangin, Jambi. Dalam prasasti ini terdapat kutukan bagi orang-orang yang tidak setia dengan Raja Sriwijaya. Yang ketujuh, Prasasti Hujung Langit. Prasasti ini ditemukan di Desa Haur Kuning, Lampung dan memiliki angka 997 Masehi di prasastinya. Prasasti ini berisikan tentang pemberian tanah Sima. Yang kedelapan, Prasasti Leiden. Di dalam prasasti ini tertulis jelas bahasa Sanskerta pada bagian lempeng tembaganya. Selain itu, di sini juga terdapat kisah tentang hubungan dinasti Chola dengan dinasti Slailendra dari Sriwijaya yang terkenal pada saat itu. Yang kesembilan, Prasasti Ligor. Prasasti ini berisi kisah tentang seseorang raja dari Sriwijaya yang membangun Tisamaya Caitya untuk Karaja di masa kejayaannya. Yang ke-10, Candi Muara Takus. Selain prasasti, terdapat juga peninggalan dalam bentuk candi. Salah satunya yaitu Candi Muara Takus. Candi ini terletak di Desa Muara Takus, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, yang bercorak Buddha dengan susunan stupa di sekitarnya. Yang ke-11, Candi Muaro Jambi. Candi ini terletak di Kabupaten Muaro Jambi. Candi ini dibangun pada abad ke-9 sampai ke-12 Masehi. Candi ini memiliki luas kawasan sebesar 3.981 hektar, sehingga Candi Muaro Jambi termasuk candi yang paling luas di Asia Tenggara. Candi Muaro Jambi juga sebagai bukti adanya masa kejayaan Kerajaan Sriwijaya. Di dalam area Candi Muaro Jambi terdapat 9 candi, yakni Candi Gedong 1, Candi Kotomah Ligai, Candi Kedaton, Candi Kembar Batu, Candi Tinggi, Candi Astano, Candi Gumbung, Candi Kembang Batu, dan Candi Telago Rajo. Yang terakhir adalah Candi Bahal. Candi Bahal adalah candi yang terletak di Desa Bahal, Provinsi Sumatera Utara. Candi Bahal juga dikenal sebagai Candi Biaro Bahal atau Candi Portibi. Candi ini terbuat dari bata merah dan diperkirakan berasal dari abad ke-11. Candi Bahal merupakan candi terluas di Sumatera Utara yang memiliki 3 bangunan kuno. Selain itu, ketiga candi tersebut dikelilingi oleh parat tinggi dan tebalnya sekitar 1 meter yang dibuat dari susunan batu merah. Nah, inilah video saya tentang Kerajaan Sriwijaya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih.